Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami masih diberikan kekuatan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu ini dan dalam Kudus-Mu yang berbicara kepada hamba-Mu ini. Semoga apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau berkati juga bagi setiap pendengar firman-Mu agar mereka dapat memahami dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka. Tuhan, dalam kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini saya akan memberikan kita satu topik, yaitu kesetiaan. Sebelum kita melihat lebih dalam, maka kita akan membuka dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Saya akan membacakannya kepada kita. Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudari dikasih, pada saat ini fokus kita yaitu mengenai kata kesetiaan. Kesetiaan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Kesetiaan ini menggambarkan karakter Tuhan dan merupakan panggilan setiap orang percaya. Maka saya akan mengajak kita melihat apa itu kesetiaan. Kesetiaan adalah sikap yang terpuji dan dapat diandalkan. Karena mengapa? Karena kesetiaan ini merupakan komitmen yang kuat untuk tetap setia meskipun menghadapi godaan, dan ketika kesetiaan itu selalu ada dalam diri orang percaya, maka itu dapat didedikasikan sebagai ketaatan kita. Maka apa kata firman Tuhan mengenai kesetiaan? Bahwa kesetiaan adalah hal yang penting dalam hubungan dengan Tuhan dan juga kepada sesama. Kesetiaan ini merupakan pengabdian yang mendalam dan merupakan bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Maka kesetiaan ini juga tidak hanya berkaitan dengan hubungan kita kepada Tuhan, tetapi melainkan juga kepada sesama kita. Maka mengapa kesetiaan harus ada dalam hidup orang percaya? Karena ketika orang percaya memiliki kesetiaan, maka itu merupakan bentuk ketaatan dalam menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dengan menjaga kesetiaan di dalam hidup kita, maka kesetiaan ini membantu orang percaya untuk tetap teguh di dalam iman dan tidak tergoyahkan. Selanjutnya, bagaimana caranya menjaga kesetiaan tetap ada dalam hidup orang percaya? Yaitu untuk menjaga kesetiaan ini ada dalam hidup orang percaya, yaitu dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran dan iman. Ini berarti kita sebagai orang percaya tidak hanya membaca atau mempelajari tentang kitab suci, tetapi kita juga dapat menemukannya di dalam hidup kita dan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus, pemahaman mengenai kesetiaan ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, agar kita mempunyai komitmen terhadap iman dengan secara konsisten. Maka tanpa pengetahuan atau pemahaman yang kuat mengenai kesetiaan ini, kita tidak bisa memiliki dasar yang kokoh ketika kita tidak menerapkannya di dalam hidup kita. Maka untuk memahami kesetiaan dengan lebih mendalam, maka ada 3 poin untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. Poin yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan. Saya akan membacakannya dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-3. Begini firman Tuhan, tetapi Tuhan adalah
dalam kisah Daniel, ketika Daniel berada di gua singa, di mana Daniel terus setia berdoa kepada Tuhan meskipun dia menghadapi ancaman yang serius dari hukuman yang diberlakukan oleh raja kepada Daniel. Tuhan selalu setia untuk menolong Daniel karena si Daniel juga memiliki kesetiaan kepada Tuhan, di mana Tuhan membuktikan kesetiaannya dengan menyelamatkan Daniel dari bahaya tersebut. Maka kisah ini menunjukkan bahwa bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap umat-umatnya dapat terlihat dalam situasi yang sangat mengerikan ini yang dialami oleh si Daniel. Dalam cerita Daniel di gua singa ini ternyata memberikan sebuah ancaman bagi Daniel dengan hukuman yang diberikan raja kepadanya. Tetapi ternyata Daniel memiliki keteguhan iman dan ia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan Daniel tidak tergoyahkan. Dan saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menunjukkan kesetiaannya dalam melindungi Daniel dari bahaya. Ya, kemudian ini menggambarkan bahwa ketika seseorang menghadapi risiko besar atau tantangan berat karena iman mereka, ternyata Tuhan tetap setia untuk melindungi dan menyelamatkan. Maka dari kisah ini memperkuat keyakinan kita bahwa Tuhan selalu mendukung dan melindungi orang yang tetap setia kepadanya. Maka aplikasinya dalam hidup kita yaitu sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini berarti kita harus tetap taat pada perintahnya, percaya pada janji-janjinya, dan mengandalkan Tuhan di masa-masa sulit. Maka kesetiaan kita pada Tuhan harus terlihat dalam doa, dalam ibadah, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang kedua yaitu kesetiaan dalam hubungan dengan sesama. Maka kita melihat tadi yang pertama kesetiaan dengan Tuhan, dan ternyata saudara-saudari kita juga harus memiliki kesetiaan dalam hubungan kita dengan sesama. Maka saya akan membacakan dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Maksud dari firman Tuhan ini, saudara, mengajarkan bahwa betapa pentingnya kita memiliki sikap saling peduli dan memperhatikan satu sama lain. Karena ini merupakan aspek utama dari kehidupan kita yang penuh kasih dan penuh pelayanan sesuai dengan ajaran Kristus. Ayat ini ternyata menekankan pentingnya kita sebagai orang percaya memiliki sikap empati atau kita memiliki sikap perhatian terhadap orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap ini dianggap sebagai ajaran yang paling penting dari kehidupan kita yang didasarkan juga dari kasih. Ya, mengapa harus didasarkan pada kasih? Karena ini adalah juga merupakan sebuah pelayanan kita seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dalam konteks ajaran Kristus, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka adalah cara untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kasih dan pelayanan yang menjadi inti dari iman Kristen. Ini berarti, saudara, kehidupan yang benar-benar melandaskan dari ajaran Kristus, maka ini adalah merupakan tindakan nyata ya untuk kita perhatikan dan untuk kita lakukan dalam membantu orang lain, dan kita tidak hanya fokus dalam kepentingan pribadi kita. Maka ayat firman Tuhan yang berikutnya yaitu saya akan membacakannya dari Galatia 6 ayat yang 9. Beginilah firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dari firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa janganlah kita kehilangan semangat dalam melakukan kebaikan terhadap sesama, ya, karena pada waktunya kita akan mendapatkan hasil dari usaha kita.
dengan kesabaran, dengan ketekunan, bahkan kebaikan yang kita lakukan, kita akan membawa buah yang bermanfaat pada waktu yang tepat. Maka saya akan memberikan ilustrasi, yaitu kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, di mana dalam mengenai orang Samaria ini menunjukkan bagaimana kesetiaan dalam berhubungan dengan orang lain, saudara-saudara, dapat berdampak besar pada kehidupan seseorang. Meskipun orang Samaria tersebut adalah orang asing, ia menunjukkan kesetiaan melalui kepeduliannya dan tindakannya terhadap orang yang terluka tersebut. Di mana kisah ini dikenal dengan sebagai perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Di sini mengilustrasikan bahwa bagaimana sikap setia dan peduli terhadap orang lain dan dapat memiliki dampak yang positif. Dalam cerita ini, orang Samaria yang berasal dari kelompok yang biasanya dianggap asing atau tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, ternyata dapat menunjukkan kesetiaan dengan cara membantu dan peduli kepada orang lain. Maka dalam kisah ini menggambarkan bagaimana hubungan yang penuh kasih dan perhatian dapat mengubah hidup seseorang dan menjadi contoh bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang lain. Maka aplikasinya dalam hidup kita yaitu kesetiaan dalam hubungan dengan sesama ini menunjukkan kepedulian dan dukungan kepada orang yang membutuhkan. Ya, saudara. Jadi kita dipanggil untuk membantu dan mendukung orang lain. Bahwa ketika mereka tidak dapat membalas jasa kita pun, maka kita melakukan kesetiaan ini dengan ikhlas dan melibatkan tindakan kita ini dengan kasih dan tanpa pamrih. Maka saudara-saudara, kita akan melihat poin yang ketiga, yaitu kesetiaan dalam melayani. Saya akan membacakannya dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Begini firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah yang tidak sia-sia. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tetaplah teguh dan tidak mudah goyah, serta teruslah kita bersemangat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, karena kamu tahu bahwa usaha dan kerja keras kita yang kita lakukan dalam melayani Tuhan adalah tidak akan pernah sia-sia. Maka dalam ayat firman Tuhan ini mengajak kita para orang percaya untuk tetap berkomitmen dalam iman, dalam pelayanan, meskipun kita menghadapi segala tantangan, masalah godaan untuk kita menyerah, tapi marilah kita tetap teguh dalam melayani Tuhan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Karena ketika kita memiliki keyakinan yang tetap setia kepada Tuhan, maka semua usaha dan kerja keras kita dalam mengikuti Tuhan, dalam melakukan pelayanan, dalam melayani Tuhan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Kesetiaan di dalam melayani Tuhan ini sangat menguatkan keyakinan kita orang percaya bahwa usaha dalam melayani Tuhan ternyata akan membawa hasil yang tidak pernah sia-sia. Maka di ayat selanjutnya kita bisa baca dalam Lukas 16 ayat yang 10. Begini firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak pernah dalam perkara-perkara kecil, ia tidak pernah juga dalam perkara-perkara besar.
Maksud dari firman Tuhan ini yaitu orang yang menunjukkan kesetiaan dalam hal-hal kecil akan menunjukkan kesetiaan yang sama dalam hal-hal yang besar. Sebaliknya, jika seseorang tidak dapat dipercaya dalam hal kecil juga, dia juga tidak dapat dipercaya dalam hal besar. Maka dari firman Tuhan ini menekankan pentingnya kita memiliki integritas dan kesetiaan dalam semua aspek kehidupan kita, saudara-saudara, baik yang besar maupun yang kecil. Maka ini menunjukkan bahwa cara seseorang menangani tugas-tugas kecil atau tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita, yaitu kita harus melakukannya dengan setia, dengan kesetiaan kepada Tuhan. Jika seseorang dapat diandalkan dan bertindak dengan kesetiaan dalam hal kecil, maka ini menandakan bahwa orang-orang yang selalu setia dan bertanggung jawab ini, maka mereka adalah orang-orang yang selalu bersikap bertanggung jawab. Maka sebaliknya, ketidakmampuan atau ketidakterjunan dalam hal-hal kecil menunjukkan kemungkinan besar bahwa orang-orang tersebut juga akan gagal dalam hal-hal yang lebih besar. Maka kita harus memiliki prinsip, yaitu memiliki konsisten dalam karakter kita, dalam tindakan kita, ya, sehingga kita dapat bertanggung jawab dalam setiap apa yang kita lakukan. Maka ilustrasinya yang saya berikan pada saat ini itu Raja Salomo menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dengan membangun bait Allah, ya. Dia melakukannya dengan teliti sehingga usahanya ini mencerminkan bahwa dia memiliki komitmen yang mendalam dalam melayani Tuhan dengan seluruh kemampuan yang dia miliki, dan itu berlandaskan Tuhan. Dalam hal ini menjelaskan bahwa bagaimana Raja Salomo menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan melalui proyek ia membangun bait Allah. Dalam proses tersebut, ketika ia membangun bait Allah tersebut, Salomo tidak hanya mengerjakan tugas tersebut dengan teliti, tetapi dia juga menggambarkan betapa seriusnya ia melakukan itu dengan komitmennya di dalam Tuhan, ya. Dan itu semua karena ia ingin melayani Tuhan. Pembangunan bait Allah adalah simbol dari dedikasinya Salomo dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Ia memberikan seluruh kemampuannya dalam melayani Tuhan. Kesetiaan Salomo ini tercermin dalam cara ia melaksanakan tugas tersebut dengan penuh perhatian, menunjukkan komitmen yang sangat mendalam, sehingga dia menunjukkan bahwa dia memiliki kesungguhan di dalam melayani Tuhan. Maka saudara-saudari kita dalam Tuhan, aplikasinya buat kita saat ini, kesetiaan dalam pelayanan berarti memberikan yang terbaik dari diri kita untuk pekerjaan Tuhan. Ini mencakup pelayanan kita di gereja, membantu orang lain, dan juga ketika kita menjalani kehidupan kita yang mencerminkan ajaran Kristus. Maka melalui pelayanan kita, mari kita menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan dan sesama. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari ketiga poin ini, marilah kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan sesuai dengan apa yang mau Tuhan di dalam hidup kita. Karena kesetiaan ini perlu menjadi dasar dalam hidup kita sehari-hari. Dan kesimpulannya buat kita pada saat ini, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan memegang teguh kesetiaan dalam setiap aspek kehidupan kita, kita tidak hanya memperlihatkan iman kita, tetapi juga berfungsi sebagai contoh bagi orang lain mengenai kasih dan komitmen kita kepada Tuhan. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Tuhan, oleh Daniel, oleh orang Samaria dan Raja Salomo, bahwa kesetiaan harus menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengaplikasikan dan mari kita mempraktikkan kesetiaan ini dalam hidup kita. Dan kita tidak hanya menunjukkan hidup kita, tetapi juga kita menjadi penolong bagi orang-orang
lupa bahwa itu semua didasarkan oleh karena kasih Tuhan dalam diri kita. Maka contoh-contoh yang atau poin-poin yang telah saya sampaikan tadi saudara-saudara, mari kita lakukan dalam hidup kita sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang percaya, yang memiliki kesetiaan, yang teguh di dalam Kristus. Maka saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini sudah selesai. Maka mari kita selalu mengingat kebenaran firman Tuhan ini dan marilah kita merenungkannya di dalam hidup kita. Untuk menutup pembelajaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur pada saat ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah diingatkan bahwa kami harus memiliki kesetiaan dan memiliki komitmen dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, Engkau yang memimpin hidup kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami, Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melakukan kesetiaan ini melalui tindakan kami yang sesuai dengan ajaran Kristus. Tuhan, Engkau berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, begitu juga dengan yang sudah mendengar, Tuhan. Engkau berkati, semoga kami dapat menanamkan di dalam hati kami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.